Puluhan calon kepala daerah berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah di tengah semakin dekatnya waktu pencoblosan Pilkada serentak 2024. Lalu seberapa kuat Presiden-elect baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna tugas? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Baik, langsung saja Mas Toto. Jadi artinya kalau sowan ke Ya, Pak Jokowi, mantan presiden, tapi kan ini berbeda dengan mantan presiden yang sudah ada sebelumnya, bukan ketum partai. Nah, kalau bicara soal tuah begitu ya, itu kira-kira seberapa efektif untuk Cakada begitu, Mas? iya, memang ini kan masih bisa disebut bulan madu ya, baik dalam konteks buat Pak Prabowo atau buat Mas Gibran. Dan harus diingat loh, Pak Jokowi bukan lagi presiden, tapi dia adalah ayah dari wakil presiden. Dan Mhm. kita tahu dalam konteks masih bulan madu ini kan kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih terlihat sekali. Dalam bahasa simbolik, ya termasuk secara de facto anaknya Pak Jokowi masih menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Jadi dalam konteks itu mungkin Pak Jokowi akan dilihat berbeda dengan presiden-presiden sebelum yang ketika sudah selesai masa jabatannya ya sudah berhenti begitu saja. Pak Jokowi kan masih dianggap pihak yang berkuasa secara informal dan harus diakui itu akan mungkin dianggap memiliki tuah baik dalam konteks ketika berbicara persepsi publik ada beberapa daerah kita harus akui Pak Jokowi memiliki pengaruh image yang bisa dikatakan positif ketika kita bicara NTT, Papua, sebagian Sulawesi Utara atau misalnya Jawa Tengah. Sementara dari sisi tuah lain ya ketika beliau masih dianggap sebagai bagian dari kekuasaan, image bahwa pasangan yang seakan-akan di-endorse oleh Jokowi direstui, berarti kan secara tidak langsung dianggap juga direstui oleh kekuasaan. Itu Mhm. yang mungkin dianggap akan memiliki pengaruh untuk memudahkan proses kampanye. Walaupun saya berharap moga-moga tidak diartikan seperti ada sebuah cawe-cawe yang mungkin kemudian bisa dilakukan oleh kekuasaan ketika Mhm. kemudian seakan-akan direstui oleh kekuasaan walaupun bukan oleh Pak Prabowo. Nah, satu lagi Mas Bram, mungkin karena juga Pak Prabowo ini berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo ini berbeda, mungkin berpihak karena beliau adalah ketua umum Partai Gerindra juga. Tapi Pak Prabowo ini kan tidak menjadi orang yang katakanlah ketika ingin mendorong seorang calon pun turut turun ke lapangan atau kemudian menggunakan gimmick-gimmick bertemu lalu seakan-akan menunjukkan dorongan Oke, dukungannya baik. secara eksplisit dan mungkin itu yang menyebabkan orang ya sudah kita beralih kepada Pak Jokowi yang juga mungkin dianggap sebagai satu kesatuan dengan Prabowo dalam konteks kekuasaan. Oke, kita fokus ke Pak Jokowi dulu begitu, Mas Toto. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan paling tidak ada dua analisa begitu ya, yang saya ingin mendalami yang pertama dulu. Kalau bicara soal ya tuah berkah elektoral, itu seberapa masih mungkin terjadi? Kalau kemudian narasinya adalah dianggap menjadi rasional karena approval rating hingga akhir kemarin masih di atas 70%. Apakah kemudian setelah purna tugas, hal seperti itu juga masih bisa walaupun tidak bisa secara merata untuk seluruh kepala daerah misalkan? Tentu saja akan berbeda. Kalau ditanya apakah efeknya tetap akan memiliki pengaruh langsung secara persepsi, tidak. Mhm. Pak Jokowi mengakhiri masa jabatan dengan kepuasan publik kita harus akui tinggi, tetap ada di angka 70% jauh dibandingkan Pak SBY misalnya yang saat melepas masa jabatan di bawah 60%. Tetapi ketika beliau tidak lagi menjadi presiden, tentu saja efek itu akan berbeda. Jadi saya tidak kecuali untuk beberapa daerah ya Mas Bram ya, saya harus Mhm. katakan dari data-data survei, Pak Jokowi itu efeknya masih sangat besar di NTT, masih sangat besar di Papua, masih sangat besar di sebagian Jawa Tengah, tidak semua gitu ya. Masih sangat besar di sebagian daerah Toba, misalnya Samosir, Tobasa, dan beberapa daerah lain. Jadi kalau mengharapkan efek langsung secara persepsi mungkin di daerah-daerah itu. Tapi di luar daerah itu efek yang disebut dengan approval rating dan segala macam menurut saya sudah tidak terlalu berpengaruh. Tapi tadi lebih kepada Pak Jokowi masih dianggap sebagai bagian dari kekuasaan. Jadi ada tiga sosok nih. Ada Pak Prabowo, Mhm. ada Mas Gibran, tapi bahkan ada Pak Jokowi juga. Malah kalau kita bicara secara real, mungkin efek dari Pak Jokowi masih lebih besar dibandingkan dengan Mas Gibran karena Mas Gibran itu kan dianggap sebagai subordinat dari besarnya nama Jokowi. Oke, kalau begitu coba kita apa ya, kutubkan begitu ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi yang kemudian representasi kekuasaan. Apakah kemudian masyarakat rasional misalkan seperti Jakarta itu masih melihat hal itu dan kemudian menyatukan dalam bingkai Kim Plus atau membedakan ya Pak Jokowi efek atau Pak Prabowo efek begitu Mas Toto?
Untuk Jakarta situasinya menurut saya agak berbeda. Tidak bisa dilihat dalam konteks memberikan efek langsung secara persepsi. Bahkan ketika berbicara Pak Prabowo sekalipun presiden berkuasa, harus diingat Pak Prabowo hanya menang tipis sekali dengan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks Jakarta, saya pikir bukan efek persepsi langsung yang ini didapatkan, tetapi lebih kepada bagaimana memposisikan diri kalau seakan-akan memang benar-benar direstui dan di-endorse oleh Prabowo, di-endorse dan direstui oleh Pak Jokowi. Efeknya bukan ke masyarakat langsung, Mas Bram. Tapi mungkin harus dilihat dari yang tadinya Kim Plus tidak bekerja, misalnya konteks Ridwan Kamil ya, Iya. mungkin para partai-partai akan merasa, waduh, ada kode nih misalnya. Makanya Ridwan Kamil seperti ingin mengklaim sekali bahwa makan padang bareng Pak Prabowo berarti dia di-endorse gitu kan. Tapi masalahnya kan yang menarik adalah kalimat itu belum pernah keluar eksplisit dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, malah diklaim oleh Ridwan Kamil. Tapi efeknya satu mungkin dianggap bisa membuat partai yang katanya tercerai-berai tidak bekerja untuk Ridwan Kamil mau untuk bekerja. Yang kedua, hal yang lebih real lagi dalam politik praktis, misal berbicara logistik, Mas Bram. Ketika berbicara ingin mendapatkan bantuan logistik dari pengusaha, bohir lah istilahnya, yang biasanya lebih mudah mendapatkan bantuan kan adalah calon yang dianggap direstui oleh kekuasaan. Jadi saya lebih melihat lebih dalam konteks itu, bukan dalam konteks persepsi dari masyarakat Jakarta yang malah cenderung kalau saya lihat mungkin saja akan melihat calon ini kok tidak independen, nggak pede banget, harus gelendotan pada kekuasaan. Jadi lebih kepada faktor itu. Oke, kalau dalam konteks itu kita membaca kehadiran Pak Jokowi di Jakarta, terus kemudian seperti tadi juga melakukan sholat Jumat yang kemudian publik bisa melihat begitu, artinya itu bentuk penguatan psikologis begitu ya untuk Kim Plus yang kemudian dianggap tercerai-berai agar lebih mesinnya lebih bergerak lebih panas lagi begitu, Mas? Kalau untuk Jakarta saya masih meragukan ya Mas Bram. Karena kalau bicara kedekatan pribadi, Mas Pramono Anung itu lebih punya hubungan personal dengan Pak Jokowi dan hubungannya sangat baik. Dan kita tahu Mas Pram juga tidak memposisikan diri adalah sebagai bagian dari pertarungan PDI Perjuangan melawan Kim Plus. Makanya kalau kita lihat sekarang kan nuansa pertarungan nasionalnya tidak terlalu terasa di Jakarta. Yang coba membangkitkan itu menurut saya adalah Ridwan Kamil yang mungkin merasa sendirian begitu ya bertarung. Tetapi saya sih menduga tidak akan sampai seperti apa yang kita lihat di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah jelas terjadi pertarungan yang sifatnya atau di Sumatera Utara misalnya antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan. Pertama karena sosoknya yang berbeda, kedua pengaruh dari mesin partai di Jakarta juga tidak terlalu efek dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi kalau saya sih belum melihat sampai level itu, apalagi ditambah Carta Politika pada saat survei di bulan September bertanya mengenai pengaruh endorsement dari 4 tokoh, Prabowo, Jokowi, Ahok dengan Anies. Yang menarik adalah pengaruh dari Pak Jokowi paling kecil. Pengaruh paling besar itu ada pada sosok Anies, kedua Ahok. Artinya menunjukkan bahwa kalau masyarakat Jakarta sepertinya bisa membedakan antara konstelasi nasional daerah, dan yang penting dari mereka adalah siapa yang bisa melanjutkan legacy dari gubernur sebelum yang dianggap baik. Oke, baik-baik. Jadi artinya kemudian ketika Pak Jokowi hari ini ke Jakarta itu belum tentu kemudian serta-merta menguatkan persona bahwa itu adalah representasi untuk RK begitu ya, Mas Toto? Kalau sebelum kita melihat ada kampanye langsung yang dihadiri oleh RK dengan Pak Jokowi menjadi jurkam, saya belum melihat ini sebagai sebuah positioning dari Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari Kim Plus, pemersatu Kim Plus, dan mendukung Ridwan Kamil, apalagi mengingat sejarah hubungan personal antara Mas Pram dengan Pak Jokowi juga cukup baik. Oke, ada instrumen lain begitu. Oke, ini yang menarik juga kalau kemudian tadi kita sudah dalam bicara soal bagaimana Jokowi effect, bagaimana soal Prabowo effect yang kemudian seorang ketum partai pula, apakah kemudian itu akan bisa digunakan untuk seluruh calon kepala daerah? Tapi jangan langsung dijawab, Mas Toto, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.
Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, kita lanjutkan. Jadi kalau itu tadi Ya, Pak silakan. Jokowi begitu, kalau Pak Prabowo yang juga ketum partai, apakah kemudian ini bisa digunakan juga endorsement dan klaim-klaim seperti itu untuk semua cakada yang ada dalam Kimples begitu, Mas? Iya, Pak Prabowo pasti secara image dan secara pengaruh terhadap sosok-sosok ada pihak-pihak yang dianggap bisa membantu baik secara logistik, jaringan politik, itu tentu saja akan memiliki efek lebih besar dibandingkan dengan Pak Jokowi. Apalagi ini masih masa bulan madu, Mas Bram ya. Tapi perbedaannya adalah apakah Pak Prabowo akan mengambil sikap seperti gaya Jokowi tanda kutip cawe-cawe, menunjukkan keberpihakan kepada sosok-sosok pilihannya, kayaknya gayanya berbeda, Mas Bram. Pak Prabowo ini fokusnya makro, bukan fokus mikro, masuk dalam pertarungan politik praktis, membuat image-image melalui pertemuan-pertemuan kecil. Pak Prabowo tidak melakukan itu. Bahkan kalau kita lihat pilkada tinggal 3 minggu lagi, Pak Prabowo hari ini ke luar negeri dan katanya tanggal 28 baru akan balik. Saya sih menduga salah satunya adalah tadinya rencana 24, katanya akhirnya balik lagi tanggal 28. Pak Prabowo orang tidak terlalu nyaman dibawa-bawa dalam konstelasi politik lokal, misalnya level pilkada, yang kemudian akan memposisikan diri dia seakan-akan menjadi endorser dari calon tertentu. Jadi itu yang menurut saya membedakan. Tetapi jelas kalau kita bicara saat ini calon Gerindra akan memiliki keuntungan tersendiri karena secara implisit akan dianggap didukung oleh Pak Prabowo. Apalagi kalau orang-orang yang dianggap memang memiliki kedekatan personal dengan Pak Prabowo, bagaimana pihak-pihak akan mendekat, pemilik logistik, orang-orang yang dianggap memiliki jaringan politik, itu yang menurut saya akan menjadi kekuatan terbesar. Tapi kabar baiknya Pak Prabowo berbeda dengan Jokowi, orang yang tidak terlalu nyaman untuk ikut serta dalam endorsement seperti itu. Oke, kalau dengan logika itu artinya seberapa berpengaruh akhirnya tidak diungkapkannya, tapi kan sebetulnya kita bisa melihat dukungan itu dari partai, kemudian dari koalisinya pula. Banyak cakada dalam debat juga menyebut mereka bersama dengan Prabowo Subianto mendukung program makan siang gratis misalkan. Bagaimana kita melihat itu, Mas? Ya, efeknya tentu saja tidak besar ya Mas Bram. Bukan hanya itu, kalau kita lihat kan banyak sekali yang menjiplak bajunya Pak Prabowo. Ketika berdebat kita lihat tuh bajunya baju yang dipakai Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Lalu lagu Oke Gas dipakai banyak banget dan memasang misalnya spanduk dengan tulisan pilihan Prabowo, terutama dari teman-teman Gerindra. Tetapi balik kepada fakta di lapangan, faktor yang akan menentukan pilihan dalam pilkada itu tetap adalah faktor ketokohan orangnya sendiri. Faktor mesin partai dan endorsement dari tokoh besar itu faktor sekunder. Ditambah lagi kalau kita berbicara mengenai pilkada, dari mungkin saya ada hampir 300 data survei dari bulan April sampai sekarang, faktor pragmatisme ini luar biasa, mengerikan Mas Bram. Dan itu yang paling menentukan ketika mereka tidak merasa disentuh, baik oleh sembako ataupun uang, itu yang akan menjadi faktor yang lebih besar efeknya dibandingkan dengan sekedar mengklaim bahwa dia didukung oleh presiden terpilih, mantan presiden, wakil presiden, dan lain-lain. Itulah mengapa dari awal saya menyebutkan, jangan-jangan cakada ini bukan memanfaatkan sosok-sosok besar ini, bukan dalam konteks memberikan efek elektoral langsung di hadapan image para pemilih, tapi dalam konteks untuk mendapatkan legitimasi, meminta bantuan, mendapatkan uang, logistik, sehingga kemudian bisa dipakai untuk bertarung yang sesungguhnya dalam pilkada. Itu fakta yang sekarang sedang terjadi dan menurut saya itu memprihatinkan. Oke, jadi artinya meyakinkan elit-elit di tingkatnya masing-masing begitu ya. Oke, menarik. Mas, kalau kita mencoba membandingkan, artinya kalau dengan logika yang Anda katakan tadi, artinya memang Pak Prabowo tidak ingin terlalu terlihat sebagai endorser, artinya pun tuahnya nanti juga tidak akan sebesar apa yang kemudian bisa diberikan Pak Jokowi, begitukah? Ya. Halo Mas, bisa diulang? Oke. Sorry, agak terputus. Baik, Mas Toto. Jadi artinya dengan Pak Prabowo yang rasanya tidak ingin terlalu terlihat diidentikan begitu pada politik lokal yang saat ini sedang serentak di seluruh Indonesia, artinya apakah kemudian nanti kita akan lebih bisa melihat tuah Pak Jokowi pada daerah-daerah yang kemudian didukung begitu, Mas?
Tidak juga Mas Bram, ketika berbicara mengenai sosok Prabowo secara pribadi yang tidak terlalu nyaman dijadikan sosok endorser, dan itu yang baik ya harusnya dilakukan oleh seorang presiden karena dia harusnya fokus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang benar itu pilihan Pak Prabowo menjadi tidak nyaman, bukan Pak Jokowi, saya pribadi ya. Tapi kan kita nggak bisa melihat Pak Prabowo dalam memberikan efeknya itu berdiri sendiri sebagai variabel tunggal. Dia memiliki orang-orang terdekat yang dianggap sebagai representasi dari Pak Prabowo. Kita tahu ada Bang Dasko yang pengaruhnya luar biasa, dianggap sebagai orang terdekat Pak Prabowo dan mungkin memang memiliki pengaruh besar dalam jejaring politik, dalam jejaring logistik. Dalam konteks itu menurut saya tetap Gerindra sebagai the ruling party merasa memiliki kepentingan dong untuk kemudian bisa memiliki banyak kemenangan dalam pilkada. Jadi tidak serta-merta kita hanya bisa melihat dari dua sosok pribadinya antara Jokowi dengan Prabowo, tapi saya meyakini orang-orang terdekat Pak Prabowo, petinggi Gerindra akan melakukan sebuah proses endorsement supaya kemudian mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar di banyak daerah. Dan kita tahu di beberapa pilkada gubernur kan itu terjadi, baik di Jawa Barat, di Banten, di Sulawesi Utara, dan di beberapa daerah lain. Oke, atau terakhir Mas, atau jangan-jangan memang dengan hari ini kita melihat Pak Prabowo coba merangkul semua kekuatan, mencoba menyamaratakan porsi-porsi yang ada, begitu pilkada bukan menjadi prioritas bagi Gerindra nantinya? Gerindra pasti akan memprioritaskan pilkada dan semua partai akan memprioritaskan pilkada karena itu adalah tabungan terbesar buat partai manapun untuk memiliki infrastruktur untuk memiliki kemenangan besar di daerah tersebut pada pileg nanti. Kita lihat fakta empiris Mas Bram, siapa yang memiliki kepala daerah, hasil suara pilegnya bagus. Karena di situ kader yang menjadi kepala daerah akan bisa memiliki investasi sosial, investasi politik, jejaring birokrat dan lain-lain. Sehingga saya sih merasa tetap di panggung belakang terjadi pertarungan. Persaingan antara Golkar dengan Gerindra, terjadi persaingan di antara sesama partai Kimples karena mereka menyadari efeknya akan besar sekali untuk Pileg 2029. Tetapi tidak menjadi fokusnya kemudian berpindah menjadi Pak Prabowo yang turun gunung langsung. Tetapi akan ada layer-layer, termasuk dari dalam konteks ini adalah Gerindra, mereka akan menggunakan kekuatan sebesar-besarnya image sebagai partai penguasa, termasuk image Prabowo, untuk kemudian memenangkan calonnya sendiri. Oke, baik. Kita akan lihat sisa mungkin sekitar 2,5 minggu lagi jelang pencoblosan. Terima kasih atas waktu dan insight Anda, Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Terima kasih Mas Bram, selamat malam, sama-sama.